Oke, kali ini kita bakal bedah buku yang fenomenal banget, Bicara Itu Ada Seninya. Dan ini ya, bukan cuma soal ngomong biasa. Ini tentang gimana kita bisa menguasai sebuah seni. Seni yang bisa ngebuka banyak pintu kesempatan, mengubah cara orang lain ngelihat kita, dan yang paling penting, bikin kita jadi lebih percaya diri. Coba ngaku deh, kita semua pasti pernah kan di posisi ini? Lagi presentasi, atau pas interview, bahkan pas lagi ngobrol santai aja, rasanya tuh kata-kata kita kayak lewat gitu aja. Bikin frustrasi kan? Nah, tenang. Masalah ini ada solusinya, dan kita bakal kupas tuntas bareng-bareng. Nah, kuncinya ada di buku ini. Oh Soo-hyang, seorang pakar komunikasi, ngebongkar rahasia kalau komunikasi yang efektif itu bukan soal bakat loh, tapi soal kebiasaan yang bisa dilatih. Yuk, kita mulai dari kebiasaan yang pertama dan paling dasar. Oke, rahasia pertama. Ini adalah momen yang paling krusial. Kesan pertama. Percaya atau enggak, orang lain itu ngebentuk opini tentang kita cuma dalam hitungan detik pertama loh. Detik-detik inilah yang nentuin apakah obrolan kita bakal sukses atau malah gagal total. Dalam banget kan kutipan ini? Kesan pertama yang bagus itu bisa ngebuka pintu. Sebaliknya, yang jelek bisa nutup pintu itu buat selamanya. Terus, gimana dong caranya biar momen singkat ini selalu jadi senjata kita? Jawabannya ada di 3 langkah simpel ini. Nah, yang keren dari 3 langkah ini tuh simple banget. Pertama, suara kita harus percaya diri. Bukan teriak ya, tapi jelas dan mantap. Kedua, kasih senyum yang tulus, karena itu nular dan bisa langsung bikin suasana jadi hangat. Ketiga, tatap mata lawan bicara. Ini nunjukin kita nyambung dan hadir seutuhnya buat mereka. Sekarang giliran kamu nih buat nyoba. Ini bukan teori doang ya. Sebelum ketemu orang besok, coba deh luangin 1 menit aja di depan cermin. Latih 3 hal tadi. Kamu bakal kaget sendiri lihat betapa beda rasanya dan penampilan kamu. Kita lanjut ke rahasia kedua. Dan ini mungkin kedengarannya aneh ya. Buat jadi pembicara yang hebat, kita justru harus jadi pendengar yang luar biasa dulu. Inilah pondasi dari semua komunikasi yang benar-benar nyambung. Kutipan ini benar-benar pas banget. Komunikasi itu bukan lomba siapa yang paling banyak ngomong, tapi ini soal saling memahami, terkoneksi, dan merespons. Dan semua itu dimulainya dari kemampuan kita buat benar-benar dengerin. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Di satu sisi ada mendengar pasif, di mana kita tuh cuma nungguin giliran buat nimpalin. Di sisi lain ada mendengarkan aktif, saat kita benar-benar terlibat, nanya, mencoba ngerti, dan nunjukin kalau kita peduli. Inilah yang ngebangun kepercayaan. Oke, yuk kita coba praktekin. Di obrolan kamu selanjutnya, coba deh lakuin 1 hal kecil ini. Ajukan 1 aja pertanyaan klarifikasi. Misalnya, oh jadi maksud kamu tuh sebenarnya begini ya? Langkah super simpel ini adalah awal buat berubah dari pendengar pasif jadi pendengar aktif yang bisa ngebangun koneksi. Dan sekarang, rahasia pamungkasnya, kekuatan cerita. Otak kita tuh emang gak didesain buat nginget daftar fakta atau data yang bikin ngantuk. Otak kita tuh didesain untuk nginget cerita. Cerita itu ibarat kendaraan yang ngantrin pesan kamu langsung ke hati pendengar. Wah, ungkapan ini bener banget. Data dan fakta itu ngomongnya ke logika. Tapi kalau cerita, itu langsung nembak ke perasaan. Ceritalah yang bikin orang jadi ngerasain sesuatu, jadi ingat, dan akhirnya jadi tergerak buat bertindak. Lihat deh betapa beda dampaknya. Kenaikan 15% itu angka dingin yang abstrak. Tapi cerita tentang gimana perjuangan Sarah buat dapetin deal itu, wah, itu nyata dan emosional. Kita jadi bisa ngebayangin perjuangannya dan ikut seneng pas dia berhasil. Informasinya sama, tapi dampaknya berkali-kali lipat. Jadi, tantangan buat kamu ya. Lain kali harus presentasi angka atau laporan, coba deh cari sisi manusianya. Bungkus data itu jadi sebuah cerita pendek. Kamu bakal lihat mata audiens jadi lebih berbinar dan mereka pasti bakal lebih ingat sama pesan kamu. Oke, kita udah ngebahas 3 rahasia besar tadi. Jadi apa sih 1 hal paling penting yang harus kita ingat dari semua ini? Apa poin utamanya? Nah, ini dia intinya. Jadi, komunikator yang hebat itu bukan soal punya kosakata dewa atau bakat dari lahir, sama sekali bukan. Ini soal ngelatih kebiasaan-kebiasaan simple secara konsisten. Bikin kesan pertama yang baik, dengerin secara aktif, dan ceritain kisah yang menarik. Siapapun bisa, termasuk kamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya gue, tapi gue mau mulai dari mana? Apakah kamu mau fokus sama senyum kamu? Atau coba ngajuin 1 pertanyaan lebih banyak pas ngobrol? Atau mungkin mau coba ngebungkus fakta jadi cerita? Pilihannya ada di tangan kamu dan perjalananmu buat jadi pembicara hebat dimulai dari sekarang.